tahun kepemimpinan Bupati Inengah Tambe SH dan Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna STMT. Sejak dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jembrana pada tanggal 26 Februari tahun 2021 oleh Gubernur Bali Wayan Koster, pasangan Inengah Tambe dan I Gede Ngurah Patriana Krisna mengantarkan Kabupaten Jembrana meraih berbagai penghargaan. Selama kurun waktu 2 tahun, Kabupaten Jembrana mampu meraih 13 penghargaan tingkat nasional, penghargaan tingkat provinsi, dan penghargaan dari lembaga lainnya. Seperti dari EVDCI atau Ventures Digital Competitiveness untuk kategori kabupaten atau kota dengan kenaikan indeks daya saing digital tertinggi di regional Bali Nusra. Sebagai bentuk apresiasi Ikatan Motor Indonesia kepada para tokoh yang peduli dengan dunia otomotif di Indonesia. Dalam bidang transparansi keuangan, Kabupaten Jembrana mampu mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 8 kali berturut-turut. Raihan itu merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang mampu mengelola keuangan daerahnya secara baik. Visi misi. Dengan mengusung visi, mewujudkan masyarakat Jembrana bahagia berlandaskan Trihita Karana. Dengan misi, Nangunsat Kerti Loka Jembrana, membangun tata kehidupan krama Jembrana secara skala dan niskala, berdasarkan nilai-nilai filsafat Satkerti. 1. Atma Kerti, membangun ketakwaan kepada Tuhan. 2. Jana Kerti, membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 3. Wana Kerti, menjaga kelestarian hutan pegunungan, hutan bakau dan buyuk sebagai satu kesatuan ekosistem dalam konsep segara gunung. 4. Danu Kerti, pelestarian dan pemanfaatan sumber-sumber air untuk kehidupan. 5. Segara Kerti, memelihara dan memanfaatkan potensi laut untuk kehidupan. 6. Jagat Kerti, penataan alam untuk kehidupan dan kebahagiaan. Pembangunan krematorium bahagia. Komitmen pemerintah Kabupaten Jembrana dalam mewujudkan visi misi Nangunsat Kerti Loka Jembrana, khususnya Atma Kerti, diwujudkan dengan pembangunan krematorium di atas lahan 5 hektar yang berlokasi di Desa Adat Pakutatan, Kecamatan Pakutatan yang dibangun dengan bantuan dana BKK Provinsi Bali sebesar 8,7 miliar rupiah. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti krematorium bahagia oleh Bupati Jembrana pada tanggal 12 Desember 2022. Keberadaan krematorium ini dinilai sangat membantu masyarakat. Pasalnya, dengan biaya hanya 13 juta rupiah, sudah termasuk kremasi, mulai dari nyiraman sampai nganyut, sehingga dinilai sebagai termurah di Bali. Ya, aku mewakili keluarga juga atas nama Riwayat Suwadro. Memang sangat terbantu sekali di tiang selaku keluarga dengan benar tadi kewenangan Nabi Wastan Krematorium Bahagia Ring Pakutatan Kuning sangat membantu sekali. Tapi yang disampaikan oleh Bupati Niwau, memang di keluarga saya memiliki semua bahagia. Oke, terima kasih. Nah, berkaitan dengan biaya, Nabi yang disampaikan oleh Berdesa Pakutatan Niwau memang yakni hanya 13 juta sampai diko dibandingkan dengan krematorium yang lain, diko di sini agak sangat murah sekali, sangat dijangkau oleh peminat. Yang mengimbau ngiring sarang-sarang iriki ke Bekas, Kramo, Kabupaten Jembrana ngiring. Rauhin iriki ritar kalau wenten tapi hampang utawi kelai setaran ring suang-suang desa nanti duit budiki manggejo nyarengi iriki yang jelas ini sudah tadi tempat indah sekali, luar biasa, tidak ada satupun di Bali, cuma ada di Pakutatan. Revitalisasi Pura Jagatnata. Pura Jagatnata yang terletak di Civic Center Pemkad Jembrana sebelumnya tidak memiliki pintu masuk utama. Hanya ada 2 pintu masuk di sebelah selatan pura,
yang diperuntukkan untuk wisata Taman Pecangakan. Karena tidak sesuai dengan tatanan Pura Kahyangan Jagat yang tidak mempunyai pintu masuk utama atau pemedalan pura atau Candi Pemedalan Agung. Oleh karena itu, pada 18 Agustus 2022 dilakukan peletakan batu pertama oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Dan pada tanggal 14 Desember 2022 telah dilaksanakan pemelaspasan yang dihadiri langsung oleh Bupati Inenga Tambe dan Wakil Bupati Igede Ngurah Patriana Krisna. Pembangunan jaring pengamanan pantai. Abrasi menjadi salah satu permasalahan yang cukup krusial di Kabupaten Jembrana. Dari data per akhir tahun 2021, masih terjadi abrasi sepanjang 31,526 km dari total 76 km garis pantai Jembrana. Pada tahun 2022, Jembrana di bawah kepemimpinan Inenga Tambe berhasil mendapatkan jatah pengamanan abrasi pantai sepanjang 2,8 km yang tersebar di 3 titik. Kelurahan Gilimanuk sepanjang 1,2 km, Pantai Desa Candi Kusuma sepanjang 800 meter, dan Pantai Delot Berawa sepanjang 800 meter. Pembangunan ruang bermain anak. Ruang bermain anak yang berlokasi di belakang Gedung Kesenian Insinyur Soekarno dulunya dinilai sangat membahayakan. Demi menjaga kenyamanan dan keselamatan anak-anak, pemerintah Kabupaten Jembrana merevitalisasi ruang bermain anak dengan konsep ruang hijau dan ramah anak. Pembangunan sirkuit all-in-one. Untuk mendukung pengembangan destinasi wisata, serta meningkatkan PAD di Kabupaten Jembrana, khususnya di sektor pariwisata. Maka pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, telah dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan sirkuit all-in-one oleh Bupati Jembrana Inenga Tambe yang dibangun di lahan seluas 4 hektar di Desa Pengambengan dengan anggaran sebesar 4,5 miliar rupiah yang bersumber dari dana DAK Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada akhir tahun, tepatnya tanggal 30 Desember 2022, pemerintah Kabupaten Jembrana membuka secara resmi sirkuit all-in-one yang diresmikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, serta menghadirkan beberapa penampilan kebudayaan seperti tari Rejang Renteng dengan 1.000 peserta, tari Bakti Marga dengan 2023 peserta, atraksi Makepuk, festival layang-layang, dan festival-festival lainnya. Pembangunan sentra tenun Jembrana. Komitmen Inenga Tambe untuk melestarikan tenun khas Jembrana dan menampung produk-produk UMKM Jembrana. Pada tanggal 13 Juli 2022, Bupati Jembrana melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung sentra tenun yang berlokasi di eks-terminal kargo. Pembangunan gedung ini bersumber dari dana DAK Kementerian Perindustrian sebesar 11,2 miliar rupiah. Dan pada tanggal 2 Februari 2023, merupakan suatu kehormatan bagi pemerintah Kabupaten Jembrana. Bagaimana tidak? Dalam kunjungan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo ke Bali, sentra tenun Jembrana mendapat kesempatan menjadi salah satu tempat kunjungan beliau. Dan Presiden sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Bupati Jembrana dalam mengembangkan tenun untuk mendorong industri-industri kecil yang ada di Kabupaten Jembrana. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih, penghargaan atas sambutan masyarakat dan juga Pak Bupati di Kabupaten Jembrana yang memang baru kali ini saya kunjungi. Dan saya juga sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh Pak Bupati
dan didukung oleh Pak Gubernur Bali dalam mengembangkan tenun, songket untuk pengembangan industri kecil kain tenun dan songket yang ada. Ini akan mendorong industri kreatif, utamanya yang handmade, bisa berkembang dengan kebijakan ada pergub setiap Selasa pakai kain Bali dan setiap Kemis memakai busana adat. Ini akan mendorong industri kreatif yang berbasis budaya lokal. Ini sangat saya hargai. Pembangunan jalan tol Gilimanuk hingga Mengwi. Dalam upaya mengatasi kesenjangan Bali Selatan dan Bali Barat, mengurangi kemacetan, meningkatkan lapangan kerja dan membuka kawasan ekonomi baru, pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah melaksanakan pembangunan jalan tol Jagatkerti Bali Gilimanuk Mengwi sepanjang 96,84 km yang telah ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Jembrana Inengah Tambe di Kecamatan Pakutatan. Dalam upaya meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan upacara agama atau fitrayatnya, Bupati dan Wakil Bupati Jembrana memberikan dana bantuan pengabenan secara kolektif atau Atma Wedana di masing-masing kecamatan se-Kabupaten Jembrana sebesar Rp275 juta per kecamatan. Jelang Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944, pertama kalinya pemerintah Kabupaten Jembrana memberikan bantuan babi kepada desa adat se-Kabupaten Jembrana. Dan program ini nantinya akan menjadi program berkelanjutan di setiap tahunnya. Pemberian dana pembinaan bagi Seke Makepung se-Kabupaten Jembrana dengan jumlah Rp5 juta per cikar per tahun. Hal ini bertujuan untuk melestarikan budaya Makepung di Kabupaten Jembrana. Sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada penyandang disabilitas, warga lumpuh akibat kecelakaan dan sakit lainnya, Inengah Tambe menyerahkan alat bantu kursi roda dan tongkat ketiak kepada 46 warga di masing-masing kecamatan di Kabupaten Jembrana. Dari perkembangan teknologi, dalam mendukung tersedianya data yang berkualitas dan terintegrasi dari desa dan kelurahan, serta di masing-masing OPD, dan upaya pencapaian pembangunan berbasis data yang akurat serta terpadu, pemerintah Kabupaten Jembrana melaunching program Jembrana Satu Data dari Desa atau JSDDD pada 20 September 2022 oleh Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Haji Abdul Halim Iskandar bersama Bupati Jembrana di Gedung Pendopo Kasari Negara. Dan itulah beberapa program yang telah dilaksanakan oleh pasangan Bupati Inengah Tambe dan Wakil Bupati IGD Ngurah Patriana Krisna dalam 2 tahun memimpin Jembrana.